Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini saya atas nama Suci Firdaus dengan NIM 20210960110907. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Tahsinul Qiraah dengan judul Pemanfaatan Teknologi dalam Ilmu Tajwid. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah yang langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Adapun materi yang akan dibahas yaitu penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan, fungsi media dalam pembelajaran, manfaat media dalam pembelajaran, teknologi pembelajaran dan media, dan yang terakhir macam-macam aplikasi ilmu tajwid. Jadi, seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan juga pendidikan bahkan di dunia. Jadi dunia pendidikan harus mampu mengadakan inovasi yang positif untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Jadi tidak hanya inovasi di bidang kurikulum saja, di bidang sarana prasarana, namun inovasi yang menyeluruh dengan menggunakan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Membaca Al-Quran di sini harus benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Ilmu tajwid di sini sangatlah penting dan harus dimiliki oleh seorang anak sejak usia dini. Jadi banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, tapi kadangkala mereka juga melupakan bahwa bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dalam mempelajari Al-Quran bukan hanya memperhatikan isinya atau artinya saja, tetapi perlu juga membacanya dengan secara tartil, teratur, dan juga benar. Langsung saja pada materi yang pertama di sini, penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan. Penerapan teknologi di sini membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan juga fasilitas sekolah, metode pembelajaran, serta peranan guru dan siswa. Agar teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi, dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Jadi teknologi di sini merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu budaya, maka banyak juga yang makin canggih teknologi yang digunakan. Meskipun demikian masih banyak ya di antara kita tidak menyadari akan hal tersebut. Teknologi diterapkan itu di semua bidang kehidupan, di antaranya bidang pendidikan. Teknologi pendidikan di sini karenanya beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif, yaitu secara rasional, berkembang, dan juga terjalin dalam berbagai bidang pendidikan. Adapun fungsi dari media dalam pembelajaran yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Pada permulaan pembelajaran, siswa itu perlu diberitahu tentang pengetahuan yang akan dipelajarinya. Jadi kepada siswa itu harus dipertunjukkan apa sih yang akan diharapkan darinya, apa yang harus dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa ia telah menguasai bahan pelajaran dan tingkat kemahiran yang diharapkan. Kemudian yang kedua, memotivasi siswa. Dengan adanya teknologi, di sini siswa mendapatkan motivasi yang lebih ya. Jadi salah satu peran umum dari media komunikasi adalah memotivasi siswa untuk
Siswa itu sering kali dilakukan dengan menggambarkan sejelas mungkin keadaan, dilakukan dengan menggambarkan keadaan di masa depan seperti itu. Jadi di mana siswa perlu menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh. Jika siswa menjadi yakin tentang relevansi pembelajaran dengan kebutuhannya di masa depan, ia akan termotivasi mengikuti pembelajaran menggunakan salah satu media teknologi seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyajikan informasi dalam sistem pembelajaran yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kurikulum yang sama. Yang keempat, merangsang diskusi kegunaan media. Di sini seringkali disebut sebagai papan loncat, sebagai batu loncatan, diambil dari bentuk penyajian yang relatif singkat pada sekelompok siswa dan dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian di sini ada manfaat media pembelajaran. Manakala kita melihat manfaat media pembelajaran tidak lain adalah untuk memperlancar proses interaksi antara guru dan siswa. Dalam hal ini membantu siswa belajar lebih optimal. Tetapi di samping itu ada beberapa manfaat lain yang lebih baik, yaitu mengidentifikasi tidak kurang dari 8 manfaat media dalam kegiatan. Yaitu penyampaian materi dapat diseragamkan guru, mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang suatu hal melalui media. Dan proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang tepat dan juga didengar. Bisa dilihat juga sehingga dapat mendeskripsikan suatu masalah, konsep, dan juga suatu proses atau prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas seperti itu. Karena pada dasarnya terkadang seorang siswa itu cenderung bosan ketika hanya mendengarkan penjelasan dari seorang pengajar saja, dari gurunya saja. Apabila sang guru tersebut menyediakan media teknologi, maka siswa lebih fokus ya, belajarnya itu bisa lebih semangat seperti itu. Kemudian proses belajar siswa di sini menjadi lebih interaktif. Media harus dirancang dengan benar. Media dapat membantu guru dan siswa untuk melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Kemudian yang keempat materinya yaitu teknologi pembelajaran dan media. Teknologi pembelajaran dan media, alat-alat teknologi di sini maksudnya itu dapat mengubah peranan guru. Di samping guru itu timbul menjadi sumber pelajaran lainnya, namun peranan guru tidak akan dapat ditiadakan dan selalu diperlukan. Walaupun sudah ada teknologi, sudah ada media, akan tetapi peran seorang guru tetap dibutuhkan. Pengalaman dengan alat teknologi pendidikan di sini membuktikan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru itu tetap memegang peranan yang penting ya. Jadi banyaknya alat interaksional di negara-negara maju dapat juga membingungkan guru. Sukar bagi guru untuk memilih media yang paling baik yang mana seperti itu. Jadi di antara begitu banyak alat yang tersedia, walaupun banyak penelitian tentang efektivitas berbagai media, tidak ada penelitian yang menjelaskan apabila suatu media dapat atau tidak dapat digunakan dalam situasi belajar tertentu. Dan yang terakhir di sini macam-macam aplikasi tajwid. Karena di sini kita konteksnya tentang tahsinul qiraah, salah satu ilmu yang mempelajari tentang Al-Qur'an. Jadi kita aplikasinya tentang ilmu tajwid, tentang belajar Al-Qur'an. Yaitu di sini ada yang pertama belajar tajwid lengkap dan audio, belajar mengaji tajwid Al-Qur'an, dan juga masih banyak yang lain ya di dalam aplikasi tersebut.
Jadi Al-Quran dengan tajwid banyak aplikasi ya yang dilengkapi dengan fitur tajwid seperti warna-warna yang menunjukkan bacaan tajwid. Aplikasi pembelajaran Al-Quran lainnya, beberapa aplikasi pembelajaran Al-Quran secara umum juga menyediakan fitur belajar ilmu tajwid. Salah satu contoh kecil di dalam aplikasi-aplikasi tersebut itu semisal nih ada bacaan idgham bigunah. Nah, di dalam bacaan idgham bigunah itu nanti dibedakan, dipetakan. Oh, idgham bigunah ini menggunakan huruf warna pink seperti itu. Kemudian ada huruf ifa. Ifa di sini dipetakan menjadi huruf warna biru seperti itu dan lain sebagainya. Dan tips memilih aplikasi tajwid di sini harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dipilih aplikasi mana yang paling sesuai dengan level kemampuan seorang siswa atau seorang pendidik yang akan mengajarkan kepada siswanya. Jadi harus benar-benar dipilih mana aplikasi yang dirasa cocok untuk digunakan ketika pembelajaran seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.